Cik. Ya, sebelum dimulai pada para jamaah yang sudah datang, kami harap bisa bertahan jangan di belakang. Ya, anak-anak semua dan ada yang di belakang. Ke depan. Ya, Ustaz sedang siap-siap menuju ke sini. Sebelumnya, insya Allah ada beberapa maklumat yang bisa disimak oleh para jamaah yang tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dimudahkan kaki kita menuju ke majlis ilmu. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga hingga akhir kelak nanti, insyaallah. Ya, ada beberapa himbauan dari panitia. Daurah Al-Quran ini yang diselenggarakan di hari Sabtu pada tanggal 26 Maret 2022. Ya, terdiri dari kami sebelumnya memberikan link untuk pendataan form, juga pendataan lain sebagainya pada imam dan form. Juga himbauan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga prokes, ya, menjaga prokes. Lalu informasi toilet dan tempat wudhu untuk ikhwan. Untuk ikhwan ada di belakang masjid, tepatnya di belakang depan saya. Dan untuk akhwat, toilet dan tempat wudhu menggunakan toilet sekolah yang berada di lantai 2. Juga kami himbau pada para jamaah untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan masjid, juga barang-barang pribadi harap dijaga, serta adab dalam bermajlis, diantaranya diam dan mendengarkan, lalu mencatat fawaid atau intisari dari pemateri yang akan disampaikan. Lalu yang selanjutnya, bila mana tidak ada uzur, mohon untuk bisa tetap di masjid hingga acara daurah ini selesai, insyaallah. Ya, kami akan mengadakan susunan acara. Yang pertama pembukaan tadi oleh saya, dan yang kedua nanti insyaallah pemateri pertama di sesi 1 yaitu Ustaz Al-Fadil Rahmatullah Ta'ala Alhamdulillah Mustadir, mengangkat tema dengan kewajiban hamba terhadap Al-Quran. Nanti insyaallah hingga pukul 10 lebih 10 sesi materi. Lalu 10 lebih 25 tanya jawab, dan setelah itu kita adakan kopi break untuk para jamaah untuk sebelum melanjutkan sesi kedua. Ya, sesi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri Ustaz Imam Santosa Elsi Habibullah Ta'ala dengan angkat tema tafsir ayat siam surat Al-Baqarah 183 hingga 187. Ya, insyaallah nanti ada tanya jawab juga hingga menjelang zuhur. Lalu istirahat untuk sholat zuhur, rehat sejenak, dan makan siang untuk para jamaah daurah. Insyaallah juga nanti jam 1 kita akan lanjut kembali dengan pemateri ketiga, yaitu Ustaz Ilham Akbar RC Habibullah Ta'ala dengan tema sekilas tentang umur Quran, yang pemateri nanti insyaallah hingga kurang lebih pukul 2 siang, dan dilanjut dengan sesi jawab hingga pukul 2:30, dan insyaallah acara pun berakhir hingga
salah ngambil kartu ya, yang buku apa sudah disusun. Tolong suruh ke rumahnya Abdullah ya. Abdullah. Yang mana ya? Yang di mana? Iya, itu yang buku apa? Oh, modul ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Di mana dua nikmat terakhir ini kita manusia banyak yang tertipu. Nikmatani maubunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Rawahul Bukhari. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Tentu kita bersyukur kepada Allah taala atas kesehatan yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan menjadi satu renungan untuk kita nanti bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Begitu pula waktu luang. Ya, barangkali sebagian ada yang sibuk dengan pekerjaan dan itu memang kewajiban, dan alhamdulillah yang hadir ya, mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah taala memberikan pahalanya dengan berlipat ganda. Para jemaah rahmati Allah, daurah ya, namanya ad-daurah ya, dari kata dara yaduru, yaitu berputar bergantian, karena nanti yang isi kajian adalah 3 ya. Sementara yang di awal ini adalah judulnya kewajiban hamba terhadap Al-Qur'an ya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk sebagai pedoman, dan alhamdulillah di sini ada kajian tafsir Quran, ada juga kajian tahsin dan juga tahfidz untuk anak-anak dari ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, dari Senin sampai Jumat. Kemudian juga tahfidzul Quran lil banat, qurrata ayun. Bahkan juga Sabtu Ahad ada qurrata ayun untuk anak-anak kecil. Nah, sementara juga yang punya peluang waktu dari Senin sampai hari Jumat, anak-anak kecil juga ba'da asar yang akhwatnya. Kalau yang ikhwannya ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Nah, di sini kita harapkan agar Al-Qur'an menjadi sahabat ya bagi anak-anak ya. Karena di dalam sebuah hadis juga Nabi menjelaskan bahwa Quran jadi disebut sebagai sahabat ya. Akan menjadi syafaat li ashabihi ya, untuk para sahabat Quran ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya,
yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat li ashabihi. Kepada siapa? Para sahabat-sahabat Quran. Nah, kita ingin bagaimana kita menjadi sahabat Quran, terutama momentum Ramadan, di mana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Sebagai apa Quran ini? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan sebagai al-furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kesadaran menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan sebagai pembeda antara hak dan batil, ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dihindari, harus disadari dan dipahami. Membaca Quran dapat pahala, betul. Membaca Quran bisa menjadikan syafaat kelak dari kiamat, benar. Ya, nah, bagaimana manhaj para sahabat di dalam membaca Al-Quran? Kita lihat beberapa perkataan ya para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud yang sering kita dengar, ya. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang sahabat yang ahli dalam Al-Quran. Selain siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa paling puncak? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Adapun Abdullah bin Abbas dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas, ya, yaitu apa? Pemahaman agama dan at-ta'wil, yaitu tafsir Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, Mujahid, kalau ada tafsir Mujahid cukup bagi kalian. Kenapa? Karena Mujahid menghatamkan Quran di hadapan Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas, dan pada setiap ayat berhenti dijelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Nah, perkataan Abdullah bin Mas'ud kita lihat di sini. Adalah seorang dari kami, ya, adalah seorang dari kami apabila mempelajari 10 ayat maka hingga paham dan mengerti makna-maknanya dan mengamalkannya. Ya. Adalah seorang dari kami apabila mempelajari Al-Quran, 10 ayat Al-Quran, tidak melebihinya sampai dia paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka di sini yang harus menjadi perhatian dan sebagai tujuan utama adalah bagaimana kita paham dan bagaimana kita mengamalkannya. Ini para jemaah, orang tidak mungkin bisa paham kecuali dia harus baca. Maka awalnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabat-sahabat Quran. Hadis sahih Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili.
Berarti di sini tidak mungkin orang itu paham kecuali dengan baca. Maka baca, paham, amal. Nah, yang keempat kalau imam bisa menghafalnya. Maka sikap kita terhadap Quran ini 4 perkara. Sebelum kita buka ya modul yang sudah disusun ya. Begitu pula Abu Abdurrahman As-Sulami, dia mengatakan haddatsana alladzina kanu yuqri'unana annahum kanu idza allamu asra ayat lam yukhlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal fata'allamna al-Qur'an wal amalah jami'an. Telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang dulunya mengajarkan bacaan Quran, membacakan Quran kepada kami, bahwa mereka itu ketika mengajarkan 10 ayat tidak melebihinya sampai mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya ya. Sehingga kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkan juga bersama-sama ya, bersama-sama. Kemudian Abu Jamrah mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Abbas, inni rajulun sari'ul qiraah, saya ini orang yang bacaannya cepat. Wa rubbama qara'tul Qur'an fi lailatin marratan aw marratain. Bisa jadi aku semalam itu bisa baca Quran sekali atau 2 kali. Wah, Masya Allah. Faqala Ibnu Abbas, dan itu juga bertentangan dengan hadis ya, tidak boleh kurang dari 3 hari. Apa itu Abbas? Mengatakan, la an aqra'a suratan wahidatan ajabu ilayya min af'al dzalikal ladzi taf'al. Sungguh aku baca 1 surat saja lebih mengagumkan bagi saya daripada saya melakukan seperti yang kamu lakukan. Fa in kunta fa'ilan faqra' qira'atan tasma'u udunaika wa ya'iha qalbuka. Ya, kalau engkau melakukan hal itu, hendaklah membaca dengan bacaan di mana kedua telingamu bisa mendengar dengan baik bacaanmu dan hatimu juga bisa memahami dengan baik. Ini sebagai muqaddimah para jemaah yang dirahmati Allah ya. Dan saya tambahkan sedikit bahwa manhaj dalam memahami Al-Quran para salaf seperti yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dalam usul tafsir oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dan juga dalam kitab Muqaddimut Tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bagaimana? Satu manhaj dalam memahami Quran. Al-Quran dipahami dan ditafsir oleh Al-Quran. Nah, itu satu. Al-Quran ya, atau ayat Al-Quran ditafsir, dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Nah ini ya. Ya contohnya mudah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Itu terpisah ya. Tersambung ya. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Dijelaskan hari di mana gunung-gunung berterbangan dan seterusnya. Ini Quran ditambahkan dengan Al-Quran. Bahkan pernah Nabi ketika menjelaskan surah Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ketika beliau menyampaikan firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanan mereka dengan kedoliman, maka mereka dapat keamanan dan dapat hidayah. Ya, itu surat Al-An'am ya, dapat hidayah. Akhirnya apa? Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu? Siapa yang tidak pernah dolim kepada dirinya? Ya. Sebentar dulu. Siapa yang tidak pernah berbuat dolim pada dirinya? Surat Al-An'am ya. Ayat yang ke-82 ya. Al-An'am 82.
Ketika Rasulullah baca ayat ini, para sahabat mengatakan, yang artinya alladzina amanu, orang-orang beriman, ya, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kedoliman. Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, merekalah orang yang mendapatkan keamanan dan dapat petunjuk. Ternyata para sahabat memahami dolim di sini adalah dolim pada dirinya, sehingga mereka mengatakan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu, siapa yang, ya Rasulullah, yang tidak pernah berbuat dolim pada dirinya sendiri. Apa kata Nabi? Laisa kama taqulun, alam tasma'u qaula Luqman libnihi, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tidak seperti yang kalian pahami. Dolim di sini adalah seperti perkataan Luqman kepada anaknya, anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kedoliman yang sangat besar, ya. Ya. Surat Luqman ayat 13, ya. Berarti di sini Al-An'am 82 ditafsir dengan Quran Luqman ayat 13, berbeda tempat. Kalau Al-Qari'ah satu tempat, ya. Yang kedua yaitu Al-Qur'an ditafsir dengan hadis, ya. Karena ada seorang tidak mau menggunakan sunnah, tidak mau menggunakan hadis. Kalau begitu, kamu sholat seperti apa? Tidak bisa dapat, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Bagaimana? Hadis yang menjelaskan, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, ini yang kedua. Maka tafsir-tafsir yang ma'tsur, ya, tafsir bil ma'tsur seperti tafsir Ibnu Katsir, itu Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Yang kedua, yang ketiga adalah Quran dengan aqwalus sahabah, dia perkataan sahabat, ya. Yang keempat dengan perkataan tabi'in, ya. Yang kelima, Al-Quran ditafsir, dijelaskan dengan bahasa Arab. Ini, ya, manhaj di dalam memahami Al-Quran. Oleh sebab itu, mari bersemangat untuk mempelajari Quran dengan cara-cara, dengan manhaj seperti itu, ya, bukan dengan cara tafsir hermeneutika, ya, tafsirnya jil dan lain sebagainya. Dirubah itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dirubah al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Ya sudahlah, ini ya nanti. Baiklah, mari kita masuk ke dalam modul yang sudah kita siapkan bersama, ya. Membaca dan menyimak Al-Quran para jamaah, salah satu perdagangan yang tidak akan ada kerugiannya, ya. Sebagaimana tolong bisa dilihat dalam modul tersebut, mari kita pelajari dengan sebaik-baiknya, ya. Bahwa membaca Al-Quran satu perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran dan melaksanakan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, apakah dengan cara sir atau alaniyah, ya, sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, ya. Istilah tijarah ini berarti berada dalam Al-Quran, ya. Dulu para sahabat ketika mereka menjadi pedagang, antara penjual dan pembeli, jadi makelar lah, ya. Tadi malam dibahas, mereka menamakan diri dengan samasirah, ya, as-samasirah yaitu simsar, makelar. Akhir Nabi mengganti dengan istilah apa? Tajir, ya ayyuhat tujjar. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada kata tijarah. Berapa kali tijarah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin
tunjikum min adzabin alim dan seterusnya. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Tijarah berarti dagang ini merupakan sesuatu yang mulia, ya, yang mulia. Nah, sehingga digunakan dengan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kalau antum berdagang antara antum bisa mengalami kerugian, ya. Tapi berdagang dengan Allah Ta'ala tidak akan pernah mengalami kerugian asalkan syarat-syarat dipenuhi, ya. Syarat-syarat dipenuhi. Mari kita berusaha para jemaah, saya dan antum semua, ya, untuk benar-benar menghayati apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan. Dengan apa? Dengan ikhlas, dengan ittiba, dengan ilmu, dengan amal. Ini sehingga dia tidak terjebak kepada rutinitas. Begitu pula kepada para panitia semuanya. Ya, agar apa? Kita tidak terjebak kepada rutinitas, formalitas sebagai sarana. Betul, sarana penting karena mempengaruhi tujuan. Tapi kalau kita lengah dan lalai sehingga lupa tujuan, kita akan menjadi rugi perdagangan kita. Ya. Nah, mari kita ikhlas, ittiba, berdasarkan ilmu dan kita amalkan. Saya sampaikan bahwa kita ini kalau ingin memperjuangkan Islam memang tidak bisa tidak dengan ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Jadi Allah mengutus rasulnya dengan al-huda. Apa al-huda? Ilmu bermanfaat. Dinul haq, amal soleh. Untuk apa? Agar menang agama Islam di atas agama yang lain. Dan Allah cukup sebagai saksi. Dalam surat Al-Fat, ya. Surat Al-Fat ayat 28. Para jemaah, ini penting bagi kita. Kenapa saya ingin sampaikan, jangan kita terlena, terjebak kepada rutinitas dan formalitas. Mari kita memahami hakikat, ya. Ketika sekarang ini sedang kita bahas sikap kita, kewajiban kita menghadapi Al-Quran. Mari kita baca, jangan karena riya, jangan karena sum'ah. Mari kita baca ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali kita mengejar antara apa? Tujuan bisa hatam dan memahami. Nah, ini bagaimana caranya? Harus ada siasat yang jitu. Paling tidak kita target kalau baca Al-Fatihah, saya paling tidak 2-3 ayat paham betul maknanya. Ketika beralih kepada Al-Baqarah, saya baca sekali duduk baca berapa halaman. Maka harus saya ambil berapa ayat untuk saya sebagai apa? Sebagai pemahaman. Dan Quran itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, dia menyandarkan kepada Ibnu Abbas bahwa ada ayat yang memang bisa langsung dipahami. Betul. Tanpa harus mengambil penjelasan para ulama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim enggak bisa, enggak ada yang tahu maksudnya apa. Huruf muqatta'ah, ya, ada sebagian mengatakan itu mutasabihat, huruf yang terputus. Tapi dzalikal kitabu la raiba fihi, ini Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, semua paham. Ya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Alif lam mimnya sudahlah tinggalkan dulu. Nah, ketika sudah kita baca berapa halaman dalam sekali duduk, 5 halaman, berapa ayat? Paling tidak kita dapatkan berapa ayat, ya. Nah, sehingga membacanya dapat pahala, juga masuk ke dalam tadi Ibnu Abbas yang Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Yaitu kita mempelajari yang ada di dalamnya. Lebih ini lagi, masuk di sini ada Ustadz Ilham ngajar tafsir Al-Quran, diperdalami lagi. Atau ada kajian-kajian kitab tauhid, Al-Quran juga diangkat ayatnya, hadis juga. Nah, itu lebih spesifik lah lagi. Demikian. Kemudian yang kedua, lihat
Allah memerintahkan untuk diam dan menyimak dengan seksama saat Al-Quran dibacakan agar mendapatkan rahmat. Jadi berarti sikap kita kepada Quran, satu, kita baca, dan baca itu merupakan perdagangan yang tidak merugi. Karena kita baca, bagaimana? Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun ya wala lam harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an dapat pahala dan dilipat gandakan jadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apa perlu kalkulator Pak Ustadz? Nggak usah. Ya, ya kata Abdullah bin Mas'ud, ya ketika melihat orang zikir pakai batu di masjid, hitung kesalahan kalian, kebaikan kalian, yakin Allah Ta'ala akan membalasnya. Nah berarti apa? Kalau kebaikan jangan dihitung-hitung, mari kita hitung kesalahan kita, para jemaah ya. Kemudian yang kedua tadi, diam dan menyimak. Ya, diam dan menyimak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, istima'. Tahu istima'? Beda dengan sami'a. Kalau sami'a, orang sambil jalan ada bacaan Quran, jalan sambil jalan. Itu sami'a. Sami'tu Al-Qur'an. Tapi kalau istima' adalah pasang telinga, diam. Nah itu. Alias menyimak, itu istima'. Bedanya antara sami'a dengan istama'a. Ya. Oleh karena itu kalau ada syekh misalkan mau nyampaikan muhadharah, ya, kita ucapkan nastami, ya, ila ma sayatakallam asy-syekh, ya, misalkan. Istama bukan nasma, tapi apa? Nastami. Kalau nastami itu perhatian. Maka di sini Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita di sini duduk majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indahu. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, ya. Mereka apa? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Bentuknya jamak, tapi maksudnya bukan baca bareng-bareng. Tadi saya bacakan ini, masuk ke dalam hadis tersebut. Itu ulama menjelaskan, bukan baca bareng-bareng. Meskipun yatluna kitaballah, ya, maka turun sakinah. Dipelajari Quran. Sekarang kita pelajari ayat demi ayat, turun sakinah, ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita robah cara pandang, mari kita robah sikap. Barangkali lebih tepatnya kita introspeksi, muhasabah, bahwa apa yang sedang dan akan kita lakukan dan yang sudah kita lakukan, maka semuanya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk ittiba sesuai dengan sunnah Nabi. Kita membangun amal di atas ilmu. Makanya kita menyambut Ramadan, ya, disebut Syekh bin Baz rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang Ramadan mengajarkan tentang fikih Ramadan. Nah, fikih Ramadan insyaallah di mana-mana masjid sudah siap-siap para asatid, para duat. Nah, kita di sini buka dengan daurah Al-Qur'an. Ya. Ramadan syahrul Qur'an, Ramadan bulan Al-Qur'an. Betul, bulan siam juga bulan qiyam, ya. Kita fokus di Quran. Kenapa? Biar kita semua menyadari betapa pentingnya, sehingga jangan sampai hanya kita sekedar membaca kemudian tidak merasakan lezatnya bacaan Al-Quran. Tinggal cara mensiasati ketika di Ramadan, dikejar oleh target supaya bisa cepat menghatamkan. Tapi dalam satu duduk majelis berapa halaman atau berapa juz bisa dapatkan? Paling tidak beberapa ayat itu nyantol dalam hati kita. Pegang mungkin ayat surat Al-Baqarah ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Pegang, masukin kantong, ya. Kan ada handphone, lihat terjemahannya.
Karena kalau dilepas dengan bahasa Arabnya mungkin tidak semua bisa, betul? Gitu. Terjemahannya itu arti ada yang memang langsung bisa dipahami. Yang kedua, tidak mungkin kecuali dengan ulama. Yang ketiga, tidak mungkin kecuali dengan ahli bahasa Arab. Ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga para jemaah, menyimak bacaan Al-Qur'an dengan seksama dapat mendatangkan hidayah. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Surat Al-Jin 1 dan 2. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku ya bahwa sekumpulan jin ya istama'ah nafarun apa katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a, berarti istima' dia serius, nafaru minal jinni, nafar dari jin, faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, tapi jin yang ngomong pakai sami'na ini ya, padahal dia istima sebenarnya, tapi jin ngomong kami dengar Quran yang menakjubkan ya, yang yahdi ila rusdi fa amanna bih ya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar ya, fa amanna bih, dan kami beriman kepadanya, dan kami tidak akan syirik dengan Rabb kami dengan satu apapun. Astagfirullah. Afwan, minta maafnya. Jadi para jemaah, pernah Nabi ya, para sahabat kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kemudian pagi hari itu ada beberapa ya, bekas-bekas bakar-bakaran. Nah, ternyata itu Nabi menyampaikan dakwah kepada jin ya, kepada jin. Selanjutnya adalah tolong dipahami poin-poin tersebut, ditangkap dengan baik. Saya ulang, pertama, perdagangan yang tidak rugi mendengar Quran. Yang kedua, simak dengan baik supaya dapat rahmat. Yang ketiga tadi, mendatangkan hidayah. Ya, ya. Yang keempat, menjauhkan manusia dari bacaan Al-Quran adalah cara-cara orang kufar mengalahkan kaum muslimin. Jadi orang kufar ternyata untuk mengalahkan kaum muslimin dengan cara mereka menjauhkan dari Al-Quran. Ada kisah dulu, Abu Bakar itu diusik ya sama orang-orang musyrik Quraisy, sampai beliau mau hijrah ke Habasyah. Sesampainya di suatu tempat namanya Berkal Dimal ya, kurang lebih 140 kilo dari Mekah, ditahan oleh Ibnu Ad-Daghinah, tokoh di situ. Kenapa? Karena diusir saya. Yaudah kalau gitu saya minta suaka politik, minta keamanan untuk kamu kepada tokoh Quraisy. Boleh kata tokoh Quraisy, asalkan jangan baca Quran. Nah ini ketika sholat jangan dijaharkan baca Qurannya. Ya, ternyata Abu Bakar ya tetap melakukan. Kenapa? Karena istri-istri mereka dan anak-anak mereka terpengaruh ketika Abu Bakar baca Quran itu, terpengaruh, tertarik, tidak mau. Ini nih ya. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya, walghaw fihi la'allakum taglibun. Ya. Jangan kalian dengarkan Quran ya, kata orang kafir. Jangan dengarkan ya. Buatlah kegaduhan agar kalian menang, mengalahkan mereka. Makanya Allah berfirman dalam ayat lain, wajahidhum bihi jihadan kabiro. Perangilah mereka dengan Quran. Surat
Al-Furqan 52 ya. Fala tudil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kalian taati orang kafir dan perangi orang kafir dengan Al-Qur'an. Jihadlah mereka dengan Quran. Apa Quran dilempar? Enggak. Hujjah dengan hujjah. Nah, ini para jemaah. Oleh karena itu, kita sekarang ini mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, baca dan pahami dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jadi modal, ya, jadi modal. Untuk apa? Untuk memerangi orang kafir tadi. Surat apa barusan? Al-Furqan ayat 52. Al-Furqan ayat 52. Ya, fala tudil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kalian taati orang kafir, perangilah mereka dengan Quran, dengan jihad yang besar. Oh, berarti di sini Ramadan ini luar biasa. Bulan Quran para jemaah. Ya, kita sikapi Quran baca, paham, amal, kalau bisa hafal. Tapi yang tidak adalah paham dan amal. Seperti tadi penjelasan Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Ini. Nah, ternyata orang kafir, ya, berusaha untuk menjauhkan orang dari Al-Qur'an. Yang kelima, berbeda dengan bacaan lainnya. Quran dinilai ibadah pada setiap hurufnya. Kalau hadis tidak dipahala setiap hurufnya, tapi secara global, secara umum, ya. Apalagi baca
Orang yang mahir baca Quran pahalanya dapat, yang terbata-bata juga dapat, ya. Al-mahir bil Quran ma'as safratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fih wa huwa alaihi syaqun lahu ajrun, ya. Orang yang mahir baca Quran dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi taat, dan orang yang baca Quran dalam keadaan terbata-bata maka dapat 2 pahala. Ya tak fi alai syakun, berat bacanya, dapat 2 pahala. Tapi jangan gagal paham ya. Kalau begitu Ustadz, biar dapat 2 pahala saya tetap bacanya terbata-bata. Jangan, ya, harus mahir. Itu salah paham, ya. Ini menunjukkan bahwa apapun keadaan orang baca Quran tetap akan mendapatkan keutamaan, ya. Kemudian jadilah sahabat Quran yang selalu baca agar derajat semakin tinggi, ya. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahabat Quran, bacalah dan naiklah, ya. Warattil, baca dengan tartil sebagaimana dulu di dunia tartil. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kamu baca. Di sini para ulama menjelaskan, maaf nih, yang baca maksud di sini adalah yaitu yang kamu hafal, ya, yang kamu hafal. Allahu a'lam bishawab. Memang di sini dohirnya baca. Ulama menjelaskan yang maksudnya adalah yang dihafal, ya. Itu derajatnya akan beda. Termasuk di sini Ibnu Abza, ya. Ibnu Abza ini seorang budak dimuliakan oleh Allah Taala, ya. Itu. Kemudian juga Quran ini bisa merendahkan dan memuliakan seorang. Ketika ditanya siapa Ibnu Azza, adalah budak kami. Kok bisa dia menjadi seorang pejabat? Apa katanya? Karena dia pembaca Quran. Innahu qari li kitabillah azza wajal wa innahu alim bil faraid. Faham dengan ilmu faraid. Apa kata Umar? Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, Allah Ta'ala akan mengangkat satu kaum dengan Quran dan merendahkan kaum dengan Quran. Apa maksudnya? Kalau tidak ikhlas, kalau kita riya, kalau baca Quran untuk dunia dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita jangan sekedar formalitas, rutinitas, tapi mari hati kita hadir, selalu minta taufik kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan dari awal, dari sekarang, ya, kita sudah siap hati kita untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ittiba, ya, benar-benar memohon ampun kepada Allah Ta'ala agar betul-betul satu huruf yang kita baca dapat pahala. Selain itu kita dapat taufik bisa mengamalkan, ya, bisa mengamalkan. Mungkin kalau baca dengan ngejar target bisa hatam, ya sah-sah saja. Karena memang Quran Ramadan bulan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran dalam malam Lailatul Qadar. Itu di Ramadan. Ini. Tapi juga Nabi bersama malaikat Jibril menghatam Quran di Ramadan. Nah, cuman ingat bahwa kewajiban kita memahami dan mengamalkan. Banyak sih cara. Ketika baca saat itu seperti yang saya sampaikan. Yang kita baca berapa halaman dalam sekali duduk, dipilih ayat pilihan sesuai dengan antum yang mampu. Pilihan, masukin kantong. Ya. Kemudian dibawa. Busi ada handphone. Oh iya, tadi saya baca ini, kesimpulan saya yang saya pilih ayat ini, ayat pilihan saya. Yang kedua adalah di Ramadan insya Allah masih ada majelis-majelis Quran, itu majelis ilmu Al-Quran. Termasuk juga ada majelis, yaitu apa? Di luar Ramadan untuk memahami Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'u Az-Zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayr sawaf
tuhajjan an ashabihima iqra'u suratul Baqarah fa in ahdaha barakah wa tarkaha hasarah wa la tastati'uha al-batalah. Ya. Bacalah Quran karena dia akan jadi syafaat pada hari kiamat. Bacalah Az-Zahrawain yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran, ya. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti apa? Ya. Dua naungan, ya, atau dua kelompok burung yang mengepakkan sayapnya. Dan kalau orang Ibnu Umar memahami Al-Baqarah dan menghafal Al-Baqarah 8 tahun. Ibnu Umar Al-Baqarah saja 8 tahun menyelesaikan Al-Baqarah. Ya, karena paham dengan maksudnya. Ya, apalagi ditambah dengan Al-Imran. Ya, ini para jamaah hati Allah. Ini waktu saya habis ya, tapi saya bisa kejar ini insyaallah ya. Selanjutnya mempelajari dan mentadabbur Al-Qur'an. Tadi sudah sebagian sudah saya sampaikan. Pertama, Quran petunjuk dan harus dipelajari agar bisa mengantarkan kepada tujuan dengan selamat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Tapi di sini Quran dengan Quran tadi saya sampaikan. Yang kedua Quran dengan sunnah. Quran dengan sunnah, yang ketiga dengan perkataan para sahabat, yang keempat dengan perkataan para tabi'in, yang kelima dengan bahasa Arab. Ya, tambahin di nomor 2 ini. Ya, karena memang Rasulullah menjelaskan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Nah, ini sekarang ini subhat sekarang yang ada adalah apa? Tidak, Quran tidak bisa menjelaskan semuanya. Siapa bilang? Silakan datangkan kasusnya. Kasus apa? Tolong, apapun kasusnya datangkan. Entah Quran menjelaskan secara global atau Quran menjelaskan secara terperinci. Ya. Kenapa? Dengan dalil yaitu apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Hah? Dengan dalil apa? Tuhanmu tidak lupa. Maka narabbuka nasiya. Tuhanmu tidak lupa. Makanya ketika ada seorang dipanah, orang Islam dipanah orang musyrik karena istrinya menjadi apa ya? Ghanimah ya, dan dibagi sebagai sabaya, tawaran perang dan diberikan kepada sahabat tersebut. Dia dendam, dipanah kakinya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, kena betisnya luka. Ya, akhirnya dia setelah lagi sholat, baru setelah sholat minta dicabut. Loh, kenapa gak dari tadi? Saya tidak ingin memutus kelezatan saya baca Quran ketika sholat. Nah, berarti ketika ditusuk, dipanah, berarti berdarah. Akhirnya jadi pertanyaan, kan darah najis, batal sholatnya. Ini enggak, kan Nabi enggak tahu, tidak tahu. Wa makana rabbuka nasiya, Tuhan tidak lupa. Pasti ada, kalau memang itu najis, turun ayat, turun penjelasan. Makanya ada kaidah apa? Takhirul bayan inda waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan keterangan ketika diperlukan tidak boleh. Berarti apa? Semua terang. Taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian terang benderang, karena terangnya malam seperti siangnya, tidaklah menyimpang kecuali binasa. Nabi bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yub'idu anin nar illa wa qad buyyina lakum, rawahu Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan, ya, dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, memang tugas beliau litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Hati orang munafik terkunci akibat tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Tidakkah mereka tadabbur Quran atau hatinya terkunci? Memang proses. Tapi kalau baca di Ramadan, kalau saya usulan saya tadi, barangkali pilih ayat pilihan. Berapa sih? 3 ayat. Jangan sampai 10, jangan lebih dari 10. Seperti tadi Ibnu Mas'ud. 8, 9, maksimal 10. Nah, itu kantongin. Bagi ke pasar, oh tadi ini saya baca ini. Pergi kemana? Saya baca ini. Ya,
tidak harus ayat yang baru, ayat sudah pernah. Kenapa? Karena untuk sebagai peringatan, menambah iman pada kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah imannya. Ini menyesal sekali waktunya sudah habis ya, karena ini ad-daurah ya, sisanya selebihnya bisa antum baca. Terakhir boleh dibuka halaman 7, mengamalkan Al-Qur'an. Ya, memang di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah satu, akidah. Ya. Kedua, hukum. Ketiga, kisah. Itu. Akidah, hukum dan kisah. Hukum ini terdiri dari apa? Perintah dan larangan, ya. Al-Qur'an itu ada akidah, kemudian hukum, kemudian kisah. Ya. Dan kisah ini tentu diambil ibrohnya, ya. Larangan ketika dilanggar dosa. Perintah ketika ditinggalkan juga dosa. Meninggalkan perintah lebih berbahaya di hadapan Allah daripada melanggar larangan. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid, iblis meninggalkan perintah sujud kepada Adam dapat apa? Ancaman atau hukuman, dilaknat dan diusir dari surga. Sementara Nabi Adam melanggar larangan, melakukan larangan, dia menyesal, tobat dan tobatnya diterima. Artinya di sini meninggalkan perintah lebih parah, lebih dahsyat di hadapan Allah daripada melakukan larangan. Tapi yang namanya takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Barangkali sampai di sini. Saya minta maaf kalau tadi penjelasannya agak terburu-buru. Insya Allah saya yakin bisa ditangkap secara global, mujmal, tafsil perinciannya di buku ini, di panduan ini sudah dijelaskan. Mudah-mudahan dari panduan ini tolong dihayati dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, dengan ittiba, ilmu dan amal. Ya, mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Ta'ala agar apa yang kita perbuat tidak sia-sia. Itu yang paling penting. Ya, tidak sia-sia. Bermanfaat. Ya, dan berkah. Kalau berkah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ya, dirasakan oleh istrinya, oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh yang lain, keberkahan itu insyaallah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf, ini tidak ada soal jawab karena memang ada. Oh, ada ya. Silakan. Ya, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, saya langsung kabur nih, biar diganti sama ustadz yang berikutnya. Ada pertanyaan? Ya, beliau. Ya, betul Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi Al-Quran yang kita diawali semua dari pengajian, kita bisa membaca dari mempelajari. Iya. Bisa minta dulu mengamalkannya atau mempelajari. Pokok mana yang pertama untuk orang dasar atau yang awam, saya terutama bisa untuk mempelajari step-step. Iya. Iya. Para jemaah sekalian, beliau bertanya, kita mempelajari Al-Quran dalam pengertian di sini hukum tajwid, tahsin cara membaca, atau mempelajari tentang bagaimana beramal sesuai dengan Quran. Karena Nabi karena khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, insya Allah bisa dipelajari dengan dua cara, secara paralel berjalan dan dua-duanya. Ada program tahsin Bapak Ibu. Kita jangan terbatas merasa oh saya sudah berumur. Tidak ada. Alhamdulillah di sini juga alhamdulillah bapak-bapak juga ada. Kelompok bapak-bapak sampai sekarang ada. Ya, di sebelah sini ada anak-anak kecil, di sana ada bapak-bapak bersama-sama. Maaf ya, sudah mulai memutih rambut dan jenggot. Nah, ini. Tetap belajar tahsin dan tahfidz. Ya. Kemudian secara paralel ada di waktu tertentu dipelajari isi kandungan Al-Quran tersebut.
Seperti yang saya sampaikan, Al-Quran itu kata, ini yang saya baca di kitab Muqaddimatut Tafsir oleh Ibnu Taimiyah, satu, dan menyandar kepada Ibnu Abbas, satu, langsung bisa dipahami. Nah, langsung bisa dipahami. Di antaranya mungkin yang pernah disampaikan oleh Ustadz tentang ayat tersebut. Ya. Yang kedua memang nggak bisa dipahami. Kalau memang tidak bisa dipahami, kita datang ke majelis ilmu, tanya kepada Ustadz, gimana tafsirnya. Nah itu. Dan banyak yang ayat-ayat yang memang langsung bisa dipahami. Misalkan orang-orang yang beramal soleh, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, ya laki atau perempuan, dan dia beriman ketika beramal soleh, diberikan kehidupan yang baik. Paham itu, paham. Tapi tafsirnya kehidupan baik itu apa? Rezeki yang halal. Tafsirnya kehidupan baik itu apa? Keberkahan. Tafsirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Surga. Semua itu termasuk kehidupan yang baik. Nah itu, ya. Nah dalam hal ini insya Allah ada bisa ditangkap, tapi tetap harus datang ke majelis ilmu. Karena memang ada ayat seperti sahabat tadi salah paham ya tentang Al-An'am, masalah dolim, dikira dolim pada dirinya, sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsahu, faqala laisa kama taqulun alam tasma'u qawla Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tidak seperti yang kalian pahami, berarti ini keliru, betul. Nah berarti ini perlu ya untuk bersandar. Dan para ulama sudah paling utama Imamul Mufassirin siapa? Ibnu Jarir At-Tabari, ya, kemudian juga Ibnu Katsir. Itu semua tafsir bil ma'thur, tafsir dengan hadis, dengan ayat, dengan hadis, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in, dengan bahasa Arab. Boleh nanti dilihat. Demikian, ya, bisa paralel para jemaah. Ya, cukup atau masih ada? Ya, satu lagi terakhir karena waktu sudah habis. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon berikan ilmu bagaimana bisa membagi waktu dengan baik agar kami bisa memperbanyak dan mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan. Syukran Ustaz. Iya, kullu ahadin adra bi nafsihi. Setiap orang pasti lebih tahu tentang dirinya karena dia punya aktivitas, ya, punya kewajiban yang lain, mungkin bekerja. Maka di sini ya, yang penting bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, memang para salaf di situ membaca Quran memang di malam hari. Ya, memang mereka baca Quran di malam hari. Tapi silakan, tidak masalah di siang hari. Silakan bawa mushafnya ke tempat kerja, pas lagi istirahat baca. Yang pasti hendaklah kita benar-benar memanfaatkan waktu-waktu di Ramadan ini agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang pasti tahu dengan dirinya, ya. Maka apa? Dengan cara apa? Saya mentarget, dan dia tahu waktu-waktu luang bagi dia kapan saja. Selain ke warung, ke tuku, ke pasar, atau ke kantor, atau ke pabrik, dia lebih tahu tentang dirinya. Nah, silahkan ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, ala kulli hal. Saya minta maaf karena memang waktunya yang terbatas. Ada 3 pembicara, ya. Mungkin ada break juga ya. Habis ini ada break. Sekarangnya ada break nih. Baiklah, ada break. Silahkan, mudah-mudahan para ikhwan semua dan akhwat, semangat ini jadi modal Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya. Allah Ta'ala memberikan taufik, tidak ada yang lain. Ya, kita itu lemah, kita itu bodoh, kita lemah. Ya, maka kita minta kekuatan kepada Allah, minta penjagaan kepada Allah Ta'ala, minta taufik kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun 'alal illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat, ya, karena itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Minta pertolongan kepada Allah, jangan basa-basi, jangan kita formalitas, jangan rutinitas. Jangan karena ini karena itu, tapi minta kita semua karena Allah supaya kita tidak rugi
Demikian kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sesi pertama yang diisi oleh Saudara Fadil Muhammadi mengenai kewajiban hamba pada Al-Quran. Baru Ustaz